There is only one of you, only one of me. There's a million of those. Halo semuanya, jarang-jarang ya gue ngomong di depan kamera kayak gini. Jadi pertama-tama gue itu mau ngucapin terima kasih banget buat semua dari kalian yang nonton video ini, terutama buat yang udah subscribe karena kita baru aja hit 2000 subscriber. Yes, nggak nyangka banget sebenarnya gue posting selama ini konten-konten. Sebetulnya nggak berharap sih bisa jadi konsisten kayak gini, tapi ya mungkin ini jalannya. Jadi terima kasih banget buat yang selama ini udah ikut perjalanan bareng-bareng gue di YouTube sampai akhirnya ke 2000 subscribers ini. Dan spesial, sebenarnya nggak spesial juga sih, memang menyentuh 2000 atau enggak, gue ada rencana, yaitu memang pengen nge-vlog kayak gini, pengen juga ngomong di depan kamera sambil belajar gitu. Dan kebetulan momennya pas banget karena gue ada rencana untuk pergi liburan akhir tahun ini ke Jepang nih. Jadi sebenarnya rencana liburan ini cukup mendadak karena waktu akhir September tahun ini, kalau nggak salah, mungkin kalian juga tahu, itu ada berita kalau ternyata bordernya Jepang itu akhirnya buka khusus untuk turis-turis individu. Jadi selama pandemi kemarin itu border Jepang tutup dan juga sempat buka, tapi cuma boleh turis yang bergabung dengan tour yang bisa masuk ke Jepang. Hingga akhirnya di September itu gue lakuin riset lagi, dan ternyata emang benar, ternyata sekarang turis individu itu udah bisa masuk ke Jepang. Jadi akhir September gue dapet berita itu, awal Oktober langsung gue coba untuk cari tiket pesawat, gue reservasi hotel juga pakai Airbnb kemarin, dan thanks God masih dapet. Jadi awal Oktober itu gue udah beli tiket, gue persiapan hotel. Pertengahan Oktober itu gue siapin dokumen-dokumen kayak paspor, visa. Jadi gue itu masih pakai paspor biasa, jadi masih perlu visa ternyata. Dan dengar-dengar sih kalau kita udah punya e-paspor gitu, itu kita bisa masuk ke Jepangnya tanpa visa free. Tinggal registrasi atau gimana gitu, tapi gue kurang tahu proses jelasnya gimana. Nah, waktu ngurus visa ini sebenarnya ada cerita menariknya juga nih. Jadi untuk ngurus visa ini gue dibantu travel agent di Jakarta. Jadi gue kirimin dokumennya dari tempat gue ke Jakarta. Dan akhirnya pertengahan Oktober itu dia kasih kabar kalau ternyata waktu border Jepang buka itu banyak banget ternyata orang-orang Indonesia yang sama ingin melakukan trip ke Jepang, hingga kalau nggak salah itu waiting list lumayan lama. Punya gue kalau nggak salah seharusnya awal Desember itu visa gue baru diproses. Tapi kemarin sempat ngobrol-ngobrol dan thanks God 2-3 minggu kalau nggak salah, hampir sebulan gue lupa prosesnya. Tapi sebelum akhir Oktober, pertengahan gitu visa gue udah jadi dan dikirim dari Jakarta ke tempat gue. Jadi untuk Oktober itu gue mostly persiapan tiket, paspor, visa, dan lain-lain. Next, pindah ke November itu gue persiapan barang bawaan gue. Jadi nanti waktu gue pergi ini Desember, itu lagi musim dingin di Jepang, lagi winter. Jadi otomatis outfit gue itu sebenarnya ya bisa dipakai sih, tapi kayaknya kurang ya. Jadi kemarin itu sempat riset dan akhirnya mostly gue pakai heat tech dari Uniqlo untuk outfit yang gue bawa ke Jepang nanti. More on that ketika nanti udah di vlog ya. Gue banyak persiapan barang-barang. Dan juga di November itu gue persiapan beberapa hal yang memang harus disiapin dari Indonesia. Gue ada persiapan pocket wifi dari Java MiFi. Gue ada beli juga kemarin Japan Rail Pass itu dari Traveloka, karena gue ada rencana naik Shinkansen. More on that nanti kita bahas di itinerary gue ya. Jadi kemarin sempat beli Japan Rail Pass karena itu emang harus dibeli di Indonesia, supaya nanti di Jepang bisa ditukarin nama pass gitu, jadi kita bisa naik kereta yang JR Group itu gratis, tapi passnya bayar. Naik kereta di sananya aja yang gratis. Di November itu gue juga sempat change currency, gue sempat tukar rupiah ke yen, itu kenanya di 109, 1 yen 109 rupiah. Kayaknya waktu itu pas turun deh, kayaknya itu masih murah, karena terakhir ini gue cek udah 118 atau 119 gitu. Jadi gue sempat tukar karena dengar-dengar kata experience orang yang pernah ke Jepang, mostly
cash is king ya, mostly masih mengandalkan uang kertas gitu. Gue ada juga sih kartu debit, kartu kredit yang bisa dipakai transaksi internasional, tapi tetap bawa cash buat jaga-jaga. Juga ada rencana mau change, konversi sebagian yennya ke IC card kayak Pasmo atau Suica gitu, itu pasti Jepang nanti. Next, awal Desember sebagian besar persiapannya udah, tinggal hal-hal kecil aja. Sampai pas gue record ini 18 Desember itu gue tinggal packing aja. Ini hari Minggu, hari Rabu pagi gue berangkat. Next, tentang itinerary gue, coba gue lihat dulu karena gue sebenarnya nggak hafal juga. Jadi for your information, kali ini untuk pergi ke Jepang ini gue berangkat sendiri, bener-bener solo travel, sendirian aja. Dan gue berencana visit Tokyo, pasti ya karena gue mendarat di Narita nanti, jadi gue di Tokyo kurang lebih 3 hari. Lalu gue ada rencana naik Shinkansen dari Tokyo ke Kyoto, itu gue nanti bakal spend Christmas, itu Natal nanti di Kyoto. Gue juga udah booking experience yang menarik buat gue, yaitu tea ceremony. Mungkin kalian tahu ya, upacara minum teh. Itu gue ada book experience nanti di Kyoto. Lalu biasanya orang-orang dari Kyoto itu ke Osaka, tapi kali ini gue ke Nagoya. Karena sebenarnya gue ada rencana visit ke Ghibli Park, tapi itu nggak tahu jadi apa enggak. Karena ternyata setelah gue pelajarin, untuk bisa ke Ghibli Park di Nagoya itu baru buka. Untuk bisa berkunjung itu masih sistemnya antrian dan undian. Jadi kita daftar, kita mau datang, tapi belum tentu kita bisa beli tiketnya. Jadi nanti kita lihat nama kita keluar apa enggak. Dan kayaknya prosesnya cukup rumit, dan gue juga belum tahu ini bisa datang ke Ghibli Park apa enggak. Tapi tetap nanti gue bakal spend 1 day di Nagoya, mungkin untuk city tour aja lihat-lihat. Dan abis dari Nagoya balik lagi ke Tokyo, spend the rest of days in Tokyo. Tapi gue nggak sampai New Year kali ini, rencana awalnya sampai tahun baru. Tapi karena ada beberapa kerjaan juga di Indonesia yang nggak bisa ditinggalin, jadi gue pulang itu tanggal 30. Nanggung banget sebetulnya ya, nggak bisa tahun baruan di Tokyo. Ya nggak apa-apa lah, mungkin tahun depan bisa tahun baruan di Tokyo. Oke, jadi tinggal menghitung hari, ini hari Minggu, tinggal nunggu hari Rabu, lalu kita berangkat sama-sama ke Tokyo. Gue bakal posting nanti untuk trip gue, perjalanan kali ini gue bakal posting di YouTube channel gue dan juga pastinya di Instagram. Jadi jangan lupa subscribe sama follow Instagramnya supaya nggak ketinggalan update-update-nya. Ini buat hari ini gitu aja dulu. Sampai ketemu hari Rabu. Sekarang jam 6 pagi dan sekarang gue ada lagi di bandara, masih di Bandar Lampung, dan kita mau flight ke Jakarta dulu jam 7.45 harusnya, sampai di Jakarta jam 9, dan kemungkinan gue akan catching flight lagi itu nanti malam sekitar jam 6. Pagi. Sekarang jam 10 dan gue masih harus nunggu kira-kira sampai jam 4 sore baru bisa check-in nanti bareng Thai Airways untuk flight ke Bangkok sekitar jam 7 malam gitu. Lalu gue lanjut lagi flight ke Jepangnya itu nanti tengah malam sekitar jam 12. Sambil nunggu, rencananya sih di sini gue bakal edit video ini supaya bisa tayang hari ini, supaya langsung bisa ditonton ya kalian.